Napoli bergerak cepat dalam upaya memperkuat lini serang, menjelang musim kompetisi yang baru. Meskipun sudah memiliki Romelu Lukaku, sang pelatih menilai lini depan masih memerlukan tambahan kekuatan. Tim yang musim lalu meraih gelar juara Serie A ini, bertekad mempertahankan dominasinya. Penambahan satu penyerang lagi dianggap krusial untuk menghadapi jadwal padat, termasuk di Liga Champions. Tersedianya Darwin Núñez di bursa transfer, menjadi kesempatan menarik bagi Napoli. Mereka optimistis, bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut dapat memberikan kontribusi besar dalam hal produktivitas gol. Napoli dan Liverpool akhirnya mencapai kesepakatan terkait transfer Darwin Núñez. Proses negosiasi berlangsung mulus, karena kedua klub menginginkan penyelesaian yang cepat. Menurut laporan dari Football News, nilai transfer disepakati sebesar 50 juta euro, yang terdiri atas 45 juta euro sebagai biaya utama, dan 5 juta euro dalam bentuk bonus. Núñez disebut akan menandatangani kontrak selama 3 tahun bersama Napoli, dengan opsi perpanjangan 1 musim tambahan, jika disetujui oleh semua pihak. Rodrigo, belakangan ini terus dikaitkan dengan Arsenal, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Klub asal London Utara itu, dikabarkan sedang menunggu kepastian dari Real Madrid terkait kemungkinan sang pemain masuk dalam daftar jual pada bursa transfer. Menurut laporan media Spanyol, Real Madrid siap melepas pemain berusia 24 tahun tersebut dengan nilai transfer sekitar 1,7 triliun rupiah. Rodrigo sendiri disebut terbuka terhadap peluang pindah ke Premier League, baik ke Arsenal maupun Manchester City. Namun belakangan ini, peluang Arsenal untuk mendapatkan tanda tangannya tampaknya semakin besar. Pasalnya, Manchester City dilaporkan telah menarik diri dari persaingan. Jurnalis asal Inggris, Jack Gaughan, menyebutkan bahwa City kini mengalihkan fokus mereka ke target lain. Sebelumnya, City bahkan sempat melayangkan tawaran senilai 2,8 triliun rupiah untuk Rodrigo. Namun proposal tersebut ditolak oleh pihak Madrid. Kini dengan City yang telah mundur, Arsenal memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk memulai negosiasi dengan klub ibu kota Spanyol itu. Chelsea, saat ini sedang aktif mencari penyerang baru untuk menghadapi musim depan, dan nama Nick Woltemade menjadi salah satu kandidat utama. Pemain muda tersebut dinilai cocok untuk memperkuat lini serang The Blues, yang saat ini mengandalkan Nicholas Jackson. Namun, ketertarikan Chelsea terhadap penyerang jangkung itu, turut menarik perhatian sejumlah klub besar lainnya. Real Madrid, dilaporkan ikut masuk dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 23 tahun tersebut. Ketertarikan Los Blancos terhadap Woltemade bukanlah hal yang mengejutkan. Penampilannya yang impresif bersama Stuttgart, menjadi faktor utama ketertarikan tersebut. Menurut laporan dari Goal, klub raksasa Spanyol itu melihatnya sebagai opsi menarik, untuk menambah kedalaman lini serang mereka. Dengan postur tinggi dan kemampuan mencetak gol secara konsisten, Woltemade dianggap sebagai prospek yang layak dicoba di level tertinggi. Ia bisa menjadi solusi potensial bagi Madrid yang saat ini kekurangan penyerang murni. Aktivitas transfer Real Madrid pada musim panas ini, memang terbilang sangat sibuk dan penuh pergerakan. Klub raksasa Spanyol tersebut, telah mendatangkan beberapa nama besar untuk memperkuat skuad mereka di berbagai lini. Namun, meskipun telah melakukan sejumlah rekrutan, legenda klub, Luis Figo, berpendapat bahwa Los Blancos belum seharusnya berhenti belanja pemain. Menurutnya, tim asuhan Xabi Alonso itu masih membutuhkan satu tambahan di lini serang, guna memperdalam opsi di sektor depan. Figo bahkan menyebutkan satu nama yang menurutnya layak untuk direkrut. Bukan pemain sembarangan, ia merekomendasikan Nico Williams, bintang muda milik Athletic Bilbao. Pemain yang dikenal dengan kecepatan, teknik tinggi, dan visi bermain yang matang itu, dianggap Figo bisa memberikan dampak besar bagi Real Madrid. Meski saran tersebut terdengar menarik dan menjanjikan, kenyataannya tidak semudah itu untuk diwujudkan. Sebab, Nico Williams justru tengah santer diberitakan bakal merapat ke rival abadi Los Blancos, Barcelona. Kabar menggembirakan datang bagi para pendukung setia Juventus pada bursa transfer musim panas kali ini. Klub asal Turin tersebut, dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan Jonathan David. Bahkan, penyerang tim nasional Kanada itu, disebut telah mencapai kesepakatan secara verbal dengan pihak manajemen Juventus. Meski demikian, proses kepindahan ini belum sepenuhnya rampung. Juventus ternyata masih belum bisa meresmikan transfer tersebut, karena terbentur kendala dalam proses negosiasi. Masalah utama terletak pada pembicaraan antara pihak klub dan perwakilan dari Jonathan David, terutama menyangkut besaran komisi yang diminta oleh agen sang pemain. Menariknya, Jonathan David tidak hanya berdiam diri melihat proses ini berjalan alot. Ia justru dilaporkan aktif berperan dalam mempercepat kelancaran negosiasi, dengan mendesak agennya untuk menurunkan tuntutan mereka. Sang pemain tampaknya sangat antusias untuk segera bergabung bersama Juventus, dan karena itu ia berusaha agar kesepakatan bisa segera dicapai. Carlos Augusto, kini menjadi incaran dua klub besar Eropa. Setelah Atletico Madrid menunjukkan ketertarikan, Arsenal juga dilaporkan berminat pada bek berusia 26 tahun tersebut. Berdasarkan laporan dari Football Italia, Arsenal telah menambahkan nama Augusto ke dalam daftar target transfer mereka. Klub asal London itu, sedang mencari bek kiri baru, setelah menyadari bahwa Ricardo Calafiori lebih cocok bermain di posisi bek tengah. Ketertarikan Arsenal ini, memunculkan persaingan langsung dengan Atletico Madrid, yang sebelumnya dikabarkan tertarik kepada Augusto, karena kesulitan merekrut Theo Hernandez dari AC Milan. Menghadapi minat dari kedua klub tersebut, Inter Milan disebut telah mengambil posisi tegas. Klub berjuluk Nerazzurri itu, berniat mempertahankan Augusto, dan menolak semua tawaran yang masuk selama bursa transfer musim panas ini.
AC Milan menjadikan Samuel Ricci sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat sektor gelandang. Pemain berusia 22 tahun itu telah lama masuk dalam radar pengamatan Rossoneri. Sebagai anggota skuad timnas Italia, Ricci menunjukkan perkembangan performa yang konsisten dalam beberapa musim terakhir. Namanya sudah masuk dalam daftar incaran Milan sejak akhir tahun lalu, meskipun pendekatan awal mereka ditolak oleh Torino. Kini, Milan kembali menjalin komunikasi intensif dengan klub asal Turin tersebut. Milan pun mengajukan penawaran resmi pada bursa transfer musim panas ini, berupa paket senilai 22 juta euro ditambah bonus. Tawaran tersebut mulai dipertimbangkan oleh Torino, yang kini dikabarkan mulai melunak, memberi sinyal positif terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan. Mihailo Mudryk baru-baru ini membuat publik bertanya-tanya setelah menghapus kata Chelsea dari kolom biografi akun Instagram miliknya. Sebagai gantinya, ia menuliskan kalimat penuh makna, "Perhatikan bagaimana mereka membenci." Langkah ini pun menimbulkan spekulasi soal hubungannya dengan klub. Meski demikian, sejumlah foto dirinya saat membela Chelsea masih tetap terpajang di feed Instagramnya, menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya memutus keterkaitan dengan klub asal London Barat tersebut. Situasi ini terjadi di tengah masalah serius yang tengah dihadapi Mudryk. Ia baru saja didakwa oleh FA atas dugaan pelanggaran terkait penggunaan doping. Akibat kasus ini, Mudryk kini terancam menerima sanksi berat, yakni larangan bermain yang bisa mencapai hingga 4 tahun. Kondisi ini semakin memperburuk ketidakpastian masa depannya di Chelsea, apalagi mengingat kontraknya bersama klub masih berlaku hingga tahun 2031. Arab Saudi dikabarkan sedang merancang sebuah proyek ambisius yang berpotensi mengguncang dunia sepak bola. Mereka memiliki keinginan kuat untuk kembali mempertemukan dua legenda terbesar abad ke-21, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di atas lapangan. Pertemuan antara dua mega bintang ini selalu menjadi momen yang paling dinanti oleh para penggemar di seluruh penjuru dunia. Persaingan mereka selama 9 tahun di ajang El Clasico telah tercatat sebagai salah satu episode paling legendaris dalam sejarah sepak bola. Gagasan spektakuler ini muncul bersamaan dengan kepastian bahwa Ronaldo akan melanjutkan karirnya di Liga Arab Saudi. Sementara itu, upaya serius sedang dilakukan untuk mendekati Lionel Messi agar ia bersedia tampil di panggung yang sama. Jika rencana ini berhasil diwujudkan, penggemar sepak bola akan disuguhkan sebuah pertemuan terakhir dari rivalitas yang begitu ikonik. Sebuah laga penutup yang akan tercatat sebagai warisan abadi dalam dunia olahraga. Real Madrid telah merekrut dua bek baru musim ini, yaitu Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold. Kini, mereka menjadikan Ibrahima Konate sebagai target utama berikutnya untuk memperkuat sektor pertahanan. Klub yang dijuluki Los Blancos itu berencana mendatangkan Konate secara gratis pada musim depan jika transfer tidak terrealisasi tahun ini. Meski begitu, mereka tetap mempertimbangkan opsi membelinya sekarang dengan nilai sekitar 25 juta pound. Sementara itu, Liverpool tentu tidak akan melepas Konate begitu saja. Klub Premier League tersebut menetapkan harga minimal 40 juta pound jika ada yang ingin memboyongnya musim panas ini. Namun, situasinya bisa berubah apabila Konate menolak memperpanjang kontraknya. Dalam kondisi seperti itu, Liverpool mungkin terpaksa menjualnya dengan harga lebih rendah agar tidak kehilangan sang pemain secara cuma-cuma. Klub raksasa asal Italia, Juventus, dikabarkan tengah meningkatkan intensitas upaya mereka untuk merekrut kapten Barcelona, Ronald Araujo. Menurut laporan terbaru dari media Spanyol, Sport, Bianconeri melihat adanya peluang besar untuk merealisasikan transfer ini pada musim panas 2025. Ketertarikan Juventus terhadap Araujo sejatinya bukan hal baru. Klub asal Turin itu telah menunjukkan minat yang kuat sejak jendela transfer musim dingin lalu. Saat itu, Araujo disebut-sebut sempat serius mempertimbangkan opsi meninggalkan Camp Nou, meskipun akhirnya ia memutuskan memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga 2031. Kini, ketertarikan tersebut kembali mengemuka, bahkan dengan tekad yang lebih kuat. Pelatih Igor Tudor memiliki keinginan besar untuk memperkuat lini belakang, menjadikan Araujo sebagai incaran utama. Salah satu faktor yang membuat Juventus optimistis adalah perubahan posisi Araujo dalam skuad Barcelona, di mana perannya sebagai pemain inti mulai tergeser sejak kehadiran pelatih baru. Akhir-akhir ini, Fenerbahce dan Juventus terlibat dalam persaingan sengit untuk merekrut Jadon Sancho. Berdasarkan laporan dari Vicajes, Fenerbahce menunjukkan komitmen seriusnya dengan langsung menyetujui tuntutan gaji dari Sancho. Hal ini membuat klub asal Turki itu sedikit lebih unggul dibandingkan Juventus dalam perburuan sang pemain. Saat ini, tim yang dilatih oleh Jose Mourinho tersebut tengah bernegosiasi dengan Manchester United mengenai nilai transfer, di mana terdapat selisih sebesar 2 juta pound antara penawaran dan permintaan. Sancho sendiri kabarnya tertarik dengan proyek yang ditawarkan Mourinho di Fenerbahce. Peluang bermain secara konsisten di Liga Turki juga menjadi faktor penting dalam pertimbangannya. Meskipun Fenerbahce telah menyetujui gaji yang diminta, Juventus masih melanjutkan upaya mereka dan berencana mengadakan panggilan video dengan Manchester United dalam waktu dekat. Andriy Lunin kembali menjadi sorotan menjelang dimulainya musim baru bersama Real Madrid. Penjaga gawang asal Ukraina tersebut masih belum bisa lepas dari bayang-bayang Thibaut Courtois. Walaupun menunjukkan performa impresif saat dimainkan, statusnya sebagai kiper utama masih belum pasti. Beberapa klub dikabarkan tertarik untuk memboyongnya. Namun menurut laporan dari Marca, Lunin telah mengambil keputusan untuk tetap bertahan di Real Madrid pada musim depan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu merasa kehidupannya di Madrid
baik secara pribadi maupun profesional, sudah stabil. Lunin juga telah memperpanjang kontraknya hingga Juni 2030, dan sudah menyampaikan keputusannya kepada pihak klub, sebelum berlangsungnya Piala Dunia antar klub. Kehadiran Xabi Alonso sebagai pelatih baru, menjadi salah satu alasan Lunin merasa termotivasi. Ia berambisi berkembang di bawah arahan Alonso, yang memiliki sistem dan filosofi tersendiri. AC Milan tidak ingin mengulangi kesalahan yang mereka buat pada musim lalu, yang mengakibatkan mereka harus puas finish di peringkat ke-8 klasemen akhir Serie A. Hasil mengecewakan itu membuat manajemen klub raksasa Italia tersebut bergerak cepat dalam membenahi skuad. Salah satu nama yang kembali mencuat adalah Ruben Loftus-Cheek. Gelandang asal Inggris itu mulai mendapatkan sorotan lagi, setelah menunjukkan potensi besar meskipun sempat mengalami cedera yang mengganggu performanya. Pihak klub tetap menaruh kepercayaan tinggi padanya, bahkan menjadikannya sebagai sosok kunci dalam skema permainan Milan yang baru. Peran penting Loftus-Cheek ini semakin menonjol setelah kepergian gelandang andalan mereka, Tierney Reinders, yang secara resmi bergabung dengan Manchester City. Kepergian Reinders tentu menyisakan lubang besar di lini tengah, dan Milan percaya bahwa Loftus-Cheek memiliki karakteristik permainan yang cukup mirip untuk mengisi kekosongan tersebut. Arsenal secara resmi memberikan perpanjangan kontrak kepada Miles Lewis Kelly. Keputusan ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen klub London Utara tersebut untuk menjaga dan mengembangkan aset berharga mereka demi masa depan. Meski pihak klub tidak merinci secara jelas berapa lama durasi kontrak tersebut, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Lewis Kelly diproyeksikan sebagai bagian penting dalam rencana jangka panjang yang sedang dibangun oleh manajer Mikel Arteta. Setelah menandatangani kontrak baru, Lewis Kelly terlihat sangat antusias dan tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa bisa bermain untuk Arsenal adalah impian masa kecilnya yang kini telah menjadi kenyataan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kerendahan hati dan tetap membumi, terutama di tengah sorotan yang terus mengarah kepadanya, sebagai salah satu pemain muda berbakat yang diharapkan bisa bersinar di level tertinggi. Raksasa Premier League, Liverpool, resmi merampungkan transfer Milos Kerkez dari Bournemouth pada Kamis malam waktu setempat. Kedatangan Kerkez menandai langkah penyegaran di lini pertahanan The Reds, khususnya di posisi bek kiri. Pemain asal Hungaria itu telah menjalani tes medis pada awal pekan, dan menyelesaikan seluruh kesepakatan pribadi. Liverpool kemudian mengumumkan kedatangan sang pemain secara resmi melalui situs resmi klub. Liverpool telah merampungkan perekrutan Milos Kerkez dari Bournemouth, tulis pernyataan di laman resmi Liverpool. Bek kiri tersebut telah melewati pemeriksaan medis, dan menyetujui kontrak jangka panjang bersama juara Liga Inggris tersebut. Kerkez menjadi rekrutan anyar The Reds pada jendela transfer musim panas ini, menyusul pengumuman sebelumnya mengenai Florian Wirtz yang dilakukan pada Jumat lalu. Gabriel Martinelli telah menjadi bagian dari skuad Arsenal sejak 2019, dan telah tampil dalam 225 pertandingan di semua ajang. Selama periode itu, ia mencetak 51 gol dan memberikan 29 asis kontribusi yang cukup besar bagi tim asuhan Mikel Arteta. Namun pada musim lalu, posisinya mulai tergeser. Saat seluruh pemain utama dalam kondisi bugar, Martinelli tidak selalu menjadi pilihan utama di lini serang The Gunners. Situasi ini kemudian memunculkan spekulasi bahwa Arsenal siap melepas sang winger. Menurut laporan Football Insider, mantan pencari bakat, Mick Brown, menyatakan bahwa klub telah membuka peluang untuk kepergian Martinelli. Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dipicu oleh penilaian terhadap inkonsistensi performa sang pemain dalam jangka panjang. Brown menambahkan, Arsenal ingin meningkatkan kualitas lini serang dengan mendatangkan pemain yang lebih konsisten. Klub disebut sedang aktif mencari pengganti di sektor sayap maupun lini depan. Musim 2024-2025 menjadi periode yang cukup sulit bagi Rashford. Hubungannya dengan pelatih Ruben Amorim memburuk, bahkan ia sempat dipinjamkan ke Aston Villa. Meski sempat menunjukkan penampilan menjanjikan di beberapa kesempatan, performanya belum kembali ke puncak. Kini, di tengah ketidakjelasan masa depannya di Manchester United, Rashford dikabarkan mengincar kepindahan ke Barcelona. Namun menurut Teddy Sheringham, keinginan tersebut tidak sesuai dengan performanya saat ini. Kalau memang dia ingin ke Barcelona, saya sangat berharap itu tidak terjadi, ujarnya. Bagi Sheringham, bergabung dengan klub besar seharusnya merupakan buah dari performa dan kerja keras, bukan hasil dari tekanan atau sikap tidak profesional. Kalau kamu tampil baik, silakan cari tantangan baru. Tapi jangan lakukan dengan cara seperti ini, tegasnya. Como membuat gebrakan besar di bursa transfer musim panas ini, dengan rencana mengejutkan mereka. Klub promosi Serie A tersebut dikabarkan siap mengajukan tawaran fantastis untuk memboyong bek AC Milan, Malik Thiaw. Langkah berani ini menjadi sinyal kuat bahwa Como tidak hanya ingin bertahan di kasta tertinggi, tetapi juga bersaing secara serius dengan memperkuat lini pertahanan mereka. Kabar mengenai ketertarikan Como pertama kali dilaporkan oleh Radio Rossonera, dan kini telah dibenarkan oleh sejumlah sumber terpercaya. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka akan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam jendela transfer musim panas 2025, mengingat status Thiaw sebagai salah satu bek muda berbakat di Eropa. Tak hanya itu, Como juga disebut-sebut telah menyiapkan tawaran gaji yang sangat menggiurkan untuk sang pemain. Nilainya diperkirakan melebihi 4 juta euro per musim, termasuk bonus yang cukup besar, dan bisa menjadi pertimbangan serius bagi Thiaw untuk hengkang dari San Siro. Manchester City
menunjukkan kredensialnya sebagai kandidat kuat juara Piala Dunia antar klub 2025, lewat kemenangan meyakinkan 5-2 atas Juventus. Hasil ini memastikan mereka keluar sebagai pemuncak grup G, dan memperkuat status sebagai favorit juara. 5 gol City dicetak oleh 5 pemain berbeda, yakni Jeremy Doku, gol bunuh diri Kalulu, Haaland, Foden, dan Savinho. City tampil dominan dengan gaya bermain menyerang yang hampir sempurna. Juventus sempat menyamakan skor lewat Koop Mainers, dan mencetak gol pelipur lara melalui Vlahovic, namun secara keseluruhan mereka gagal mengimbangi dominasi City sepanjang laga. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan City di turnamen.